tentang peran kelembagaan informal dan formal serta kepemimpinan agribisnis di Desa Bakung, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Yudi, relawan Organisasi Mahasiswa Murad. Saya Rio Juniana. Saya Marsha Indriani. Saya Dia Putri Saifah. Saya Diva Sabula. Saya Safinda Zara Biasia. Saya Muhammad Ariel Dulfa. Saya Muhammad Ferdi Noviantama. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang peran kelembagaan informal dan kepemimpinan agribisnis di Desa Bakung, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Latar belakangnya yaitu kelompok tani merupakan bentuk kelembagaan informal yang tumbuh dari norma, nilai, dan kebiasaan petani di tingkat lokal. Peran utamanya terlihat dalam memperkuat kerjasama, gotong royong, serta membangun rasa saling percaya antar anggota. Efektivitas kelompok ini sangat bergantung pada kekuatan kelembagaan internal dan kepemimpinan yang mampu mengarahkan partisipasi anggota dalam mendukung keberlanjutan usaha tani. Jadi di sini kami sudah melakukan survei di Desa Bakung dengan melakukan wawancara sederhana ke 30 petani yang kami temui secara acak. Data lapangan menunjukkan jumlah kelompok tani yang ada di Desa Bakung sebanyak 13 kelompok tani dengan rata-rata jumlah anggota kelompok tani yaitu sebanyak 25 anggota. Kalau melihat perkembangan kelembagaan kelompok tani, fakta menunjukkan bahwa beberapa kelompok tani di Desa Bakung masih kurang efisien dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai lembaga. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan hasil interpretasi berdasarkan wawancara dengan beberapa petani responden di Desa Bakung. Next. Indikator pertama, kami menanyakan tentang peran kelembagaan yaitu kelompok tani, khususnya karena kami mendapatkan kelembagaan informal yaitu kelompok tani di Desa Bakung terhadap kapasitas petani sayuran, yang dimana kita ketahui bahwa kelompok tani ini berfungsi juga untuk meningkatkan kapasitas petani melalui beberapa bantuan dari kelompok taninya. Yang pertama itu ada indikator mendukung usaha tani hortikultura, yang dimana di sini kami mendapatkan rata-rata 3,2 yang menunjukkan bahwa petani cukup setuju atas peran kelompok tani mendukung usaha taninya. Bentuk dukungannya itu dapat berupa sarana seperti subsidi, pupuk subsidi, dan benih subsidi yang dinilai membantu meski distribusinya belum merata ke seluruh ke seluruh anggota kelompok tani. Lalu yang kedua ada indikator kinerja kelembagaan yang dimana mendapatkan nilai rata-rata 3,3 yang menunjukkan bahwa petani cenderung setuju bahwa kinerja kelompok tani di Desa Bakung itu cukup baik karena kelompok ini aktif menjalin kerjasama dengan instansi terkait serta mempermudah akses petani terhadap bantuan dan sarana produksi dari pemerintah. Lalu yang ketiga itu ada indikator meningkatkan kapasitas petani yang dimana mendapatkan rata-rata 3,7 yang menunjukkan bahwa petani itu merasakan manfaat dengan bergabungnya dengan kelompok tani. Manfaatnya itu yang manfaat utama yang dirasakan oleh petani itu adalah kemudahan akses pupuk bersubsidi yang membantu menekan biaya produksi mereka. Lalu yang keempat itu ada indikator kelompok tani memberi fasilitas yang dimana mendapatkan nilai rata-rata 3,3 yang menunjukkan bahwa petani itu cukup setuju dengan peran kelompok tani di Desa Bakung karena fasilitas yang diberikan itu mencakup bantuan alsintan dan akses program pemerintah seperti kartu tani untuk memperoleh pupuk subsidi. Lalu yang kelima itu ada indikator mendukung produksi usaha tani petani yang dimana mendapatkan nilai rata-rata 3,3 yang menunjukkan bahwa petani itu cukup setuju dengan statement bahwa kelompok tani itu mendukung melalui penyediaan pupuk, benih subsidi, alsintan, dan juga kegiatan penyuluhan meski jarang dilakukan. Next. Lalu yang keenam itu ada indikator kelompok tani membantu dalam pemasaran yang mendapatkan nilai rata-rata 2,2 yang menunjukkan bahwa petani itu cenderung tidak setuju karena kelompok tani ini tidak ikut campur dalam proses pemasarannya. Jadi kelompok taninya hanya ikut campur dalam proses produksi, meningkatkan produksi para anggotanya. Lalu yang ketujuh itu ada indikator kelompok tani dapat menghindari fluktuasi harga bagi petani, itu menunjukkan nilai rata-rata 2,2
yang mencerminkan bahwa petani itu cenderung tidak setuju karena dari tadi saja kelompok tani tidak membantu pemasaran, apalagi membantu dalam menghindari fluktuasi harga. Nah, dan sebagian umumnya petaninya kebanyakan jual ke tengkulak. Nah, untuk terkait pertanyaan Mas Sultan itu untuk peran kelompok tani dalam menyediakan program pelatihan, kami mendapatkan skor dengan rata-rata 3,0, yang mana ini menunjukkan bahwa petani cukup setuju dengan adanya pelatihan di kelompok tani Desa Bakung, walaupun frekuensi untuk pelatihan itu tidak terlalu banyak alias hanya jarang-jarang. Nah, untuk pertanyaan nomor 9 yaitu terkait kerjasama dengan kelembagaan lain, kami mendapatkan skor di angka 2,8 yang menunjukkan bahwa mereka cukup setuju dengan hal tersebut. Nah, meskipun kerjasama yang dilakukan itu tidak terlalu banyak, hanya di beberapa momentum atau beberapa waktu saja. Oke, untuk pertanyaan yang ke-10 yaitu untuk keterlibatan kelembagaan dalam pertanian yang ada di kelompok tani tersebut. Nah, kami mendapatkan rata-rata skor di angka 3,2 yang menunjukkan bahwa mereka cukup setuju dengan keterlibatan kelompok tani dalam pertanian mereka. Untuk pertanyaan nomor 10 terkait keterlibatan kelembagaan, kami mendapatkan skor di angka 3,2 yang menunjukkan bahwa mereka cukup setuju dengan adanya keterlibatan dari kelompok tani dalam kegiatan pertanian para petani di kelompok tani tersebut. Nah, untuk kesimpulan yang bisa dilihat di sini, kelembagaan kelompok tani di Desa Bakung berperan cukup baik dalam meningkatkan kapasitas petani sayuran, terutama melalui penyediaan sarana produksi dan juga akses bantuan subsidi. Petani merasakan manfaat tersebut meskipun masih ada beberapa kekurangan dan aspek pemasaran dan juga stabilisasi harga. Secara keseluruhan, peran kelembagaan sudah berjalan, namun masih perlu diperkuat dalam hal pemerataan informasi dan juga dukungan di aspek hilir. Baiklah, di sini ada penjelasan yang kedua, yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan kepemimpinan ketua kelompok tani dalam mendukung pertanian berkelanjutan. Jadi yang pertama itu ada rata-rata jawaban petani terkait penerapan sistem pertanian ramah lingkungan adalah 1,7, yang dimana menunjukkan banyak petani belum sepenuhnya menerapkan sistem tersebut. Meskipun demikian, banyak petani yang menjaga kebersihan lahan dan menggunakan pupuk organik serta tidak membiarkan limbah mencemari lahan. Dan yang kedua adalah sebagian besar respon dan tidak setuju bahwa ketua kelompok tani mereka memotivasi penerapan pertanian berkelanjutan, yang dimana kurangnya motivasi ini tercermin dari minimnya ajakan untuk menggunakan pupuk organik, sehingga petani masih mengandalkan pupuk dan bahan kimia. Dan yang ketiga itu ada rata-rata jawaban petani terkait antusiasme ketua kelompok tani dalam penerapan pertanian berkelanjutan menunjukkan bahwa banyak yang tidak setuju, mencerminkan antusiasme yang sangat rendah, yang dimana hal ini disebabkan oleh minimnya himbauan untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia. Yang keempat itu ada rata-rata jawaban petani terkait tanggung jawab ketua kelompok tani dalam penerapan pertanian berkelanjutan menunjukkan banyak yang cukup setuju, namun merasa ketua kurang bertanggung jawab, yang dimana hanya sedikit yang berpendapat ketua kelompok tani mereka bertanggung jawab atas hal tersebut, sementara sebagian besar mereka merasa ragu atau tidak setuju. Yang kelima ada rata-rata jawaban petani menunjukkan banyak yang tidak merasa ada konflik dalam penerapan pertanian berkelanjutan di kelompok tani mereka, yang dimana hanya sedikit yang melaporkan adanya konflik yang biasanya terjadi karena perbedaan berpendapat atau kesalahpahaman dan sangat jarang terjadi. Nah, jadi di sini dapat ditarik kesimpulan, kepemimpinan kelompok tani di Desa Bakung dalam mendukung pertanian berkelanjutan masih tergolong rendah. Sebagian besar petani menilai ketua kelompok kurang menunjukkan motivasi, antusias, dan tanggung jawab dalam praksi pertanian ramah lingkungan. Meskipun sebagian petani telah menerapkan prinsip berkelanjutan secara mandiri, hal tersebut belum didorong secara aktif oleh kepemimpinan kelompok. Minimnya konflik menunjukkan hubungan yang relatif harmonis, namun peran ketua kelompok perlu ditingkatkan agar pertanian berkelanjutan dapat lebih terintegrasi dalam kegiatan kelompok tani. Di sini ada saran dari kelompok kami, disarankan agar kelompok tani memperkuat kelembagaan melalui penguatan organisasi, perluasan jejaring kerjasama, dan peningkatan peran di aspek hilir seperti pemasaran. Transparansi distribusi bantuan perlu ditingkatkan, dan kepemimpinan kelompok diharapkan lebih aktif mendorong praktik pertanian berkelanjutan seperti penggunaan pupuk organik. Oke, di sini saya membahas tentang peran kelembagaan formal dan kepemimpinan agribisnis di kelompok tani Desa Bakung. Peran kelembagaan ke kapasitas petani sayuran yang pertama itu Gapoktan di Desa Bakung memperoleh nilai rata-rata 3,4. Artinya ini menunjukkan bahwa sebagian besar petani cukup setuju bahwa Gapoktan ini telah memberikan dukungan yang cukup terhadap kegiatan hortikultura mereka. Yang kedua itu Gapoktan Desa Bakung mendapat nilai rata-rata 3,16
terkait kinerja Gapoktan ini dinilai cukup baik, namun sebagian petani masih menganggap bahwa kinerjanya belum optimal dan perlu ditingkatkan. Dan yang ketiga itu peran Gapoktan di Desa Bakung dalam memberikan manfaat bagi usaha tani. Ini dengan nilai rata-rata 3,66 menunjukkan bahwa manfaat yang diberikan oleh Gapoktan ini cukup dirasakan oleh petani setempat dan merasa terbantu dengan keberadaan lembaga ini. Nah, yang keempat itu Gapoktan Desa Bakung mendapat nilai rata-rata 3,13 dalam hal pemberian fasilitas, menunjukkan bahwa meskipun nilainya tidak terlalu tinggi, hasil ini tetap menunjukkan bahwa fasilitas yang diberikan oleh Gapoktan ini masih perlu ditingkatkan. Terus yang kelima itu Gapoktan mendapat nilai rata-rata 3,43 dalam mendukung produksi usaha tani ini, menunjukkan sebagian besar petani merasakan bahwa Gapoktan cukup berperan dalam mendukung proses produksi mereka di lapangan. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan Gapoktan di Desa Bakung ini memberi pengaruh yang cukup positif. Oke, di sini selanjutnya itu adalah peran Gapoktan di Desa Bakung dalam membantu pemasaran hasil pertanian, di mana nilai yang didapat itu adalah rata-rata 2,3, di mana itu menunjukkan bahwa sebagai petani di Desa Bakung tidak setuju terhadap Gapoktan yang tidak setuju Gapoktan membantu mereka dalam pemasaran, atau dapat dikatakan Gapoktan di Desa Bakung tersebut tidak berperan dalam membantu pemasaran mereka. Selanjutnya ada peran Gapoktan di Desa Bakung dalam membantu menghindari fluktuasi harga, di mana rata-ratanya itu ada 2,46, yang itu menunjukkan bahwa petani tidak setuju. Gapoktan itu di sana membantu mereka dalam menghindari fluktuasi harga. Selanjutnya yang ke-8 itu ada peran Gapoktan di Desa Bakung dalam menyediakan program pelatihan seperti penyuluhan, di mana di sana itu mendapatkan nilai rata-rata 2,86, yang menunjukkan bahwa petani di Desa Bakung itu tidak setuju bahwa Gapoktan yang berada di desa mereka itu memberikan pelatihan, atau dapat dikatakan bahwa Gapoktan di sana itu kurang dalam memberikan program pelatihan untuk mereka. Selanjutnya di sini ada rata-rata jawaban petani terkait kerjasama dengan kelembagaan lain berada di angka 2,53, yang menunjukkan bahwa mereka tidak setuju bahwa Gapoktan di desa mereka itu telah membantu mereka bekerjasama dengan kelembagaan lain. Selanjutnya yang ke-10 itu adalah keterlibatan Gapoktan di kelembagaan dalam usaha tani mereka, di mana mendapatkan nilai rata-rata 3,0, yang menunjukkan bahwa mereka itu cukup setuju bahwa Gapoktan di desa tersebut membantu mereka dalam melakukan usaha tani. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kepemimpinan Ketua Gapoktan dalam mendukung pertanian berkelanjutan. Nah, pada indikator pertama didapatkan rata-rata jawaban petani terkait penerapan sistem pertanian ramah lingkungan itu nilainya 1,77. Nah, nilai ini menunjukkan banyak petani yang belum menerapkan pertanian ramah lingkungan. Nah, pada indikator kedua didapatkan rata-rata jawaban petani terkait tingkat motivasi ketua dalam penerapan pertanian berkelanjutan adalah 2,3. Nilai ini menunjukkan anggota kelompok merasa masih rendahnya motivasi yang diberikan oleh ketua dalam penerapan pertanian berkelanjutan. Pada indikator ketiga didapatkan rata-rata jawaban petani terkait tingkat antusias ketua dalam penerapan pertanian berkelanjutan adalah 2,6. Nilai ini sedikit lebih tinggi dari tingkat motivasi, tapi tetap menunjukkan bahwa anggota kelompok masih merasa rendahnya antusias yang diberikan oleh ketua Gapoktan dalam proses penerapan pertanian yang berkelanjutan ini. Nah, pada indikator keempat rata-rata jawaban petani terkait tingkat tanggung jawab ketua dalam penerapan pertanian berkelanjutan adalah 2,5, menunjukkan anggota kelompok merasa rendahnya tanggung jawab yang diberikan oleh ketua dalam penerapan pertanian berkelanjutan. Pada indikator kelima didapatkan rata-rata jawaban petani terkait konflik antara ketua dan anggota dalam penerapan pertanian ramah lingkungan adalah 1,2. Nilai ini menunjukkan bahwa banyak petani yang merasa tidak adanya konflik yang terjadi dalam menerapkan pertanian berkelanjutan. Dari data yang kami dapatkan dari Desa Bakung dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Ketua Gapoktan di Desa Bakung dalam mendukung pertanian berkelanjutan masih tergolong rendah. Walaupun sebagian petani sudah mulai menerapkan pertanian ramah lingkungan seperti penggunaan pupuk organik, namun sebagian besar petani merasa ketua kurang menunjukkan motivasi, antusiasme
dan tanggung jawab dalam mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan. Saran dari kelompok kami sendiri itu disarankan Gapok Tan perlu diaktifkan kembali agar berfungsi secara maksimal, terutama dalam hal penelitian dan pendampingan petani. Ketua kelompok tani juga perlu didorong agar dibekali pelatihan kepemimpinan agar lebih berperan aktif. Pemerintah desa sebaiknya memperbanyak sosialisasi dan bantuan teknis untuk pertanian berkelanjutan agar praktik ramah lingkungan bisa diterapkan secara lebih luas di kalangan petani. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum.